Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Legiani dengan NIM 221447206, program studi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Berdasarkan pemakai bahasa, ragam bahasa berdasarkan pemakai dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek, yaitu variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakainya. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Yang kedua, ragam terpelajar, yaitu salah satu jenis dari ragam bahasa. Ragam terpelajar terjadi pada perkembangannya bahasa dari masa ke masa. Ragam bahasa terpelajar umumnya digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Yang ketiga, ada ragam resmi, yaitu ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal, misalnya pada surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Yang keempat, ada ragam tidak resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Berdasarkan pemakaian bahasa, ragam bahasa berdasarkan pemakaian bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ragam lisan, yaitu suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Yang kedua ada ragam tulis, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Di dalam ragam tulis kita harus memperhatikan beberapa hal seperti cara penulisan atau ejaan. Dalam hal ini kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tanda bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca. Standarisasi bahasa dalam pengumuman resmi. Standarisasi dapat terjadi sebagai perkembangan di suatu bahasa dalam masyarakat tutur atau sebagai upaya anggota masyarakat untuk memaksakan satu dialek atau ragam sebagai standar. Istilah restandarisasi mengacu pada cara-cara di mana suatu bahasa dapat dibentuk kembali oleh penutur dan penulisnya. Standarisasi bahasa diperlukan untuk memperoleh alat komunikasi yang sebaik-baiknya dan seefisiensinya di dalam segala kegiatan hidup dan aktivitas sosial pemakainya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.